sama-sama membahas mengenai edukasi pajak bumi dan bangunan serta pengaruhnya terhadap pendapatan negara. Yang dimana pajak bumi dan bangunan adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai warga negara. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yang dimana nama saya Rahayu Agusti, biasa dipanggil Ayu dengan NIM 2433558. Kegiatan sehari-hari saya adalah mahasiswa D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan dari penyuluhan hari ini adalah yang pertama yaitu mendorong masyarakat untuk sadar akan pentingnya membayar PBB tepat waktu dengan sesuai ketentuan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Selain itu, juga memberitahu bahwasannya PBB juga berperan dalam pendapatan daerah. Poin-poin materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu definisi dan dasar hukum PBB. Yang kedua yaitu cara menghitung dan membayar pajak PBB, objek pajak PBB dan nilai jual objek pajak serta peran PBB. Pastinya saudari-saudari di sini sudah tidak asing dengan namanya PBB. PBB sendiri ialah pungutan wajib pajak yang harus dibayarkan atas kepemilikan atau keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau manfaat atasnya. PBB sendiri bersifat kebendaan, artinya besaran pajak ditentukan dari keadaan objek pajak, bukan dari subjeknya. Dasar hukum PBB sendiri ada dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Selanjutnya yaitu cara menghitung dan membayar PBB. Baiklah, pasti saudari-saudari di sini masih kebingungan bagaimana cara menghitung dan membayar PBB di sini. Yang pertama yaitu cara menghitung PBB. Yang pertama, menentukan nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak atau NJOP bumi dihitung berapa besar luas tanah dikali dengan nilai per meter tanah tersebut. Jika NJOP bangunan sendiri, berapa luas dari NJOP yang kita miliki dikali dengan nilai per meter, nilai per meter bangunan atau tanah tersebut pada setiap daerah itu berbeda tergantung aturan daerah masing-masing. Yang kedua yaitu mengurangi NJOP dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP PTKP. Batas nilai NJOP yang dikenakan pajak biasanya sekitar 10-12 juta tergantung daerah-daerah masing-masing. Yang ketiga yaitu menghitung nilai jual kena pajak atau NJKP. Persentase NJOP yang setelah dikurangi dengan NJOP PTKP biasanya untuk yang di bawah 1 miliar itu 20% dan jika di atas 1 miliar itu 40%. Menghitung PBB terutang. Cara menghitung PBB terutang yaitu PBB sama dengan tarif PBB dikali NJKP yang telah kita dapatkan tadi. Biasanya tarif maksimalnya itu 0,5%. Tarif ini berbeda pada setiap daerah karena peraturan pada setiap daerah tersebut. Misalnya DKI Jakarta tarif bervariasi dari 0,01% sampai 0,3% tergantung besaran NJOP-nya. Cara pembayaran PBB. Cara pembayaran PBB ada beberapa. Yang pertama itu pembayaran via ATM, via mobile banking, pembayaran via platform e-commerce, pembayaran melalui kantor pos, bank atau petugas kominfo. Jika pembayaran melalui via ATM, mobile banking atau platform e-commerce, kita hanya memerlukan NOP atau nomor objek pajak. Jika membayar melalui kantor pos, bank atau petugas memungut, kita dapat menunjukkan SPPT PBB dan menerima bukti pembayaran berupa STTS atau TTS. Selanjutnya yaitu objek pajak.
sendiri ialah tanah dan bangunan. Jika tanah seperti sawah, ladang, bangunan seperti rumah, bangunan usaha, gedung-gedung, pusat perbelanjaan, jalan tol, atau fasilitas lain yang melekat pada tanah. Pengecualian objek pajak PBB. Objek pajak PBB dapat dikecualikan jika tanah dan bangunan untuk kegiatan sosial seperti tempat ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua itu kawasan khusus seperti jalur MRT, LRT, atau sejenisnya. Dan bumi dan bangunan yang dipungut pajak oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai ketentuan khusus yang ditetapkan. Selanjutnya, NJOP atau nilai jual objek. NJOP sendiri pasti saudari-saudari di sini sangat asing dengan apa namanya itu NJOP. NJOP ialah nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak bumi. NJOP sendiri mencerminkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli properti yang secara wajar. Jika tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dilakukan oleh pemerintah daerah setiap 3 tahun sekali. Namun dapat dilakukan juga setiap tahun jika terjadi perubahan nilai jual yang signifikan. Cara menghitung nilai NJOP secara umum. Caranya menghitung dapat dilihat di layar bahwa NJOP bumi luas tanah dikali nilai jual tanah per meter persegi. NJOP bangunan luas bangunan dikali nilai jual bangunan per meter persegi, dan total NJOP sama dengan NJOP bumi ditambah NJOP bangunan. Contohnya, jika kita memiliki tanah seluas 500 meter dengan nilai jual 1 juta dan bangunan seluas 250 dengan nilai jual 1,2, maka NJOP bumi adalah 500 juta dan NJOP bangunan 300 juta, sehingga NJOP kita ialah 800 juta. Peran PBB pada pendapatan asli daerah sesuai dengan judul kita tadi. Ada beberapa, yaitu PBB membantu meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Yang kedua yaitu pendapatan dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya, yang dimana tanpa sadari bahwa selama ini kita membayar PBB, tetapi kita juga mendapatkan dampak baliknya kepada kita. Kita dapatkan fasilitas umum yang memadai. Yang ketiga yaitu efektivitas pemungutan PBB berpengaruh langsung pada besarnya kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah. Daerah yang mampu mengelola PBB dengan baik akan memperoleh pendapatan lebih besar dari sektor ini. Meskipun kontribusi PBB terhadap PAD bervariasi antar daerah, secara umum PBB tetap menjadi salah satu sumber pendapatan yang strategis. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah, mohon maaf. Baiklah, dari saudari-saudari di sini, apakah yang ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saudari. Izin bertanya, Pak, apa saja faktor yang mempengaruhi besaran tarif PBB dan bagaimana tarif tersebut diterapkan pada NJOP di atas dan di bawah 1 miliar? Baiklah, faktor yang mempengaruhi. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari. Yang pertama, faktornya yaitu dipengaruhi oleh lokasi, pemanfaatan, kondisi lingkungan, material bangunan, dan teknik pembangunannya. Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan tarifnya. Selanjutnya yaitu luas bangunan serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dan tarif PBB berdasarkan NJOP di atas dan di bawah 1 miliar. Jika dia di bawah 1 miliar 0,1, dan jika di atas 1 miliar yaitu 0,2. Tetapi ada juga tarif khusus untuk lahan produksi dan pangan ternak yang lebih rendah sekitar 0,09%. Tetapi itu semua tergantung kepada daerah masing-masing karena sesuai dengan ketentuan dan kebijakan daerah masing-masing. Baiklah, sekian yang dapat saya jawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, dipersilakan kepada saudari.
Saya mau bertanya Kak, bagaimana cara menghitung PBB terutang jika wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak dengan NJOP yang berbeda-beda? Baiklah, cara menghitungnya sebenarnya sama dengan biasanya, tetapi langkah-langkahnya itu sama. Tapi yang pertama tuh jika kita memiliki banyak objek pajaknya, yang pertama kita menghitung masing-masing nilai NJOP-nya. Setelah dihitung masing-masing sesuai dengan ketentuan, jumlahkan semua NJOP yang telah kita hitung, lalu dikurangi dengan NJOP PTKP, dan kita lihat batas NJOP yang dikenakan pajak biasanya maksimal 12 juta atau sesuai dengan ketentuan daerah yang dimana tempat kakak tinggal, dan hitung dengan nilai NJKP yang dimana jika NJKP-nya kurang dari 1 miliar itu 20%, dan jika di atas 1 miliar itu 40%. Setelah itu baru dihitung PBB terutang. Baiklah, sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan kakak. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Kak. Demikianlah penyuluhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai pajak bumi dan bangunan serta pengaruhnya terhadap pendapatan daerah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi hari ini yaitu pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang dihitung berdasarkan NJOP. NJOP ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar perhitungan pajak dengan tarif maksimal 0,5%. Objek pajak meliputi tanah bangunan kecuali yang digunakan untuk kepentingan umum dan atau dikecualikan oleh peraturan. PBB berperan penting dalam meningkatkan PAD untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pembayaran PBB dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai metode seperti ATM, mobile banking, dan kantor pajak. Dan dengan demikian, edukasi tentang PBB sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah. Mari kita tingkatkan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan, karena pajak yang Anda bayarkan bukan hanya kewajiban tetapi juga kontribusi nyata untuk pembangunan daerah kita. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita bersama-sama mendukung fasilitas umum yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, dan kemajuan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ingat, partisipasi Anda dalam membayar PBB akan memperkuat pendapatan daerah sehingga pembangunan bisa berjalan lancar dan manfaatnya kembali untuk kesejahteraan kita semua. Ayo jadikan membayar pajak sebagai bentuk cinta kita pada daerah dan masa depan yang lebih cerah. Kami berharap informasi ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita semua akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dengan sesuai ketentuan. Dengan kepatuhan kita bersama, pembangunan daerah akan semakin maju dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Terima kasih atas perhatian saudari-saudari. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.